Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Iska Ferdianto dengan NIM 20200151999 akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Jadi saya di sini ke bagian penilaian keterampilan psikomotor ya teman-teman. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama pengertian penilaian dan yang kedua penilaian psikomotor. Yang ketiga pembelajaran psikomotor. Yang keempat penilaian hasil belajar psikomotor. Baiklah, jadi kita masuk materi yang pertama yaitu penilaian. Nah, apa sih pengertian dari penilaian itu? Jadi, penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Tuckman dalam Nurgiantoro 2001-5 yang mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui, menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Jadi ya teman-teman, jadi penilaian itu memiliki tujuan dan itu sebuah proses teman-teman untuk menguji seseorang. Contohnya saja saya ya mendapatkan nilai 100. Nah, teman saya mendapatkan nilai 50. Nah, itu sebagai bukti bahwa nilai 100 itu saya dianggap pandai gitu dan yang 50 ya setengah lah standar gitu ya. Next. Yang kedua, penilaian psikomotor. Nah, kita akan belajar apa sih? Psikomotor itu berhubungan dengan hasil belajar yang mencapainya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik ya teman-teman. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Menurut Mardapi 2003-143, keterampilan psikomotor ada 6 tahap, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perspektual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi kondiskursif. Nah, jadi teman-teman, psikomotor itu adalah gerakan otot dan kekuatan fisik ya. Nah, jadi siswa itu memiliki keterampilan. Nah, keterampilan itu dapat diasah ya teman-teman. Nah, kemudian keterampilan itu menjadi keahlian seseorang. Contohnya pemain sepak bola, contohnya Ronaldo itu memiliki keahlian sepak bola. Nah, itu diasah, terampil dia memainkan bola. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan tadi ada 6 tadi. Yang pertama adalah gerakan refleks. Nah, ini adalah respon motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir. Nah, ini contohnya saja bayi yang sedang lahir itu kan menangis, mengayunkan tangannya. Nah, itu secara tidak sadar itu, teman-teman. Itu motorik ya. Kemudian gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Kemudian kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak. Ya, itu ya. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Nah, kemudian gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan belajar seperti keterampilan dalam olahraga, komunikasi, non-diskursif,
Maksud saya, yang selanjutnya non-diskursif adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Intinya psikomotor itu adalah gerakan fisik, ya. Oke. Pembelajaran psikomotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Hasan dan kawan-kawan 2005 553, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Kita berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan menurut Ari Kunto 2001 122, ranah psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot, sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Selain itu, Hamalik dalam Melaksono 2011-28 juga menambahkan bahwa siswa adalah komponen. Jadi ya teman-teman, siswa itu adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya akan diproses dalam pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dari ketiga definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pembelajar psikomotor adalah pembelajar yang senantiasa berusaha atau bekerja untuk memperoleh kecakapan, sehingga dia dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini ya, teman-teman, next. Kemudian, penilaian hasil belajar psikomotor. Agar memperoleh hasil maksimal, penilaian harus berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Adapun untuk menilai hasil belajar psikomotor siswa, Arifin 1991-11 menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diaplikasikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kontinuitas. Yang kedua, keseluruhan. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, ada kooperatif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kontinuitas. Penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental. Karena pendidikan itu sendiri adalah proses yang kontinu, maksudnya berlanjut ya teman-teman. Maka penilaian harus dilakukan terus-menerus. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil dalam waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Jadi teman-teman, kontinuitas itu adalah penilaian yang terus berlanjut. Kemudian yang kedua ada keseluruhan. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh objek yang mencakup semua dimensi yang ada dalam aspek psikomotor. Jadi ini teman-teman, penilaiannya itu harus menyeluruh ya, tidak boleh setengah-setengah. Jadi semua keterampilan psikomotorik siswa itu harus dinilai. Kemudian yang ketiga ada objektivitas. Nah ini objektivitas adalah penilaian harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Jadi objektivitas itu sebenarnya ya teman-teman, tidak boleh direkayasa. Kemudian yang keempat, kooperatif. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa setiap kegiatan penilaian hendaknya harus bersama-sama ya teman-teman, oleh pihak yang bersangkutan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, itu jadi kooperatif itu bekerja sama ya, teman-teman. Penilaian yang itu jadi guru itu menilai siswa, kemudian kepala sekolah pun juga menilai, kemudian orang tua kita juga menilai kita bagaimana. Jadi itu sebuah penilaian yang kooperatif ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam